Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Yudi Goyang. Kali ini kita akan ngoprek masalah AC teman-teman. Nah ini buat teman-teman mungkin yang AC-nya udah rubahan. Ini biasanya suka berkendala RPM-nya itu telat naik. Nah ini seperti punya saya, ini juga sama, AC-nya itu udah rubahan. Jadi rubahan itu tidak memakai modul amplifier AC. Nah biasanya untuk jenis AC di mobil itu untuk pengontrolnya itu memakai amplifier AC. Nah biasanya itu letaknya tuh di sini nih, di bawah laci ada kotak hitam. Nah itu untuk mengontrolnya itu di sana. Jadi untuk mengontrol pengguna AC itu semua udah dikontrol dari sana. Jadi gimana settingannya? Nah biasanya untuk mobil-mobil tua seperti ini udah pada dicopot, udah pada dilangsung. Nah dengan mengakalinya dengan memakai termostat seperti ini. Nah itu tuh. Nah itu termostat buat kulkas teman-teman. Jadi biasanya bengkel-bengkel itu memodifnya tuh dengan seperti itu, pakai termostat seperti itu untuk mengganti modul amplifier AC-nya. Nah untuk mobil bawaan itu dari pabrik itu nggak ada yang seperti itu. Jadi buat teman-teman mungkin yang melihat kok ada benda seperti itu udah rubahan AC-nya. Nah itu untuk mengakali kalau amplifiernya rusak atau mungkin males mengurut kabelnya. Karena untuk modul amplifier itu banyak sekali kegunaannya. Ini semua perangkat AC itu udah dikontrol dari sana. Nah sedangkan untuk yang memakai termostat itu semua arusnya itu udah disatuin. Jadi dari pertama nyala AC on ini ke sini on, semua perangkat itu langsung nyala. Di antaranya itu idle up itu langsung on, langsung ke blower outdoor, langsung ke magnet clutch, itu semuanya nyalanya itu barengan. Jadi kontak AC on itu langsung semua perangkat itu nyala. Beda dengan aslinya itu kalau yang pakai modul amplifier itu nyalanya itu bergantian. Jadi tidak selalu langsung hidup semua. Nah, kalau yang normal itu biar tidak membebani putaran mesin. Jadi kalau yang masih ada modul amplifiernya itu dikontrol dulu. Itu biasanya di modul amplifier itu ada setelan. Itu setelan RPM namanya biasanya. Di boxnya itu ada pilihan untuk low atau high. Nah di sana bisa diatur mau segimana putaran mesinnya, AC itu bisa on. Nah itu kegunaan untuk modul amplifier AC itu seperti itu. Jadi bisa disetting sedemikian rupa kalau yang masih aslinya. Tapi kalau yang udah seperti ini, nah ini langsung AC on, semua perangkat itu langsung nyala. Jadi beban mesin itu langsung RPM juga belum naik, tapi magnet clutch itu udah langsung kontak. Nah itu biasanya RPM-nya itu tidak langsung naik, tapi drop dulu. Baru kalau diinjak gas nanti naik ke stabil. Nah kendalanya biasanya itu kalau lagi posisi diam sih gak masalah, mungkin tinggal injak gas langsung naik RPM-nya. Tapi biasanya kalau berkendara itu lagi macet-macetan, nah kaki itu antara injak gas sama rem pas posisi AC itu otomatis mati ke hidup. Nah itu biasanya suka ngedrop, membuat mesin itu mati. Nah untuk modul amplifier yang aslinya itu udah dimodif sedemikian rupa itu bisa mengatasi. Sedangkan untuk yang udah dimodifikasi seperti ini tuh biasanya malahan drop karena beban AC sama beban putaran roda. Nah makanya di sini saya akan sedikit berbagi caranya. Mungkin karena saya juga ini mengalami seperti ini, kita akan coba oprek supaya mirip-mirip dengan masih pakai modul amplifier AC. Nah seperti itu, karena kalau cari modul amplifier AC-nya itu sudah sangat jarang, walaupun ada itu harganya mahal. Jadi kita akan sedikit mengakali supaya
nyala AC itu tidak langsung barengan, idle up sama magnet cloth sama blower ekstrapannya. Jadi kita akan bagi supaya untuk yang membebaninya itu magnet cloth, tidak membebani mesin, itu nanti nyalanya itu terakhir setelah idle up AC jalan naik, menaikkan RPM, nanti RPM udah tinggi baru magnet cloth akan aktif. Nah itu seperti itu teman-teman. Nah ini penampakannya ya teman-teman, yang pakai termostat itu seperti itu. Ini udah modifan. Jadi kita akan mencoba merubahnya kembali supaya mirip-mirip bawaannya lah, gitu, mirip-mirip pakai amplifier. Karena pada sistemnya itu amplifier itu mendelay supaya kompresor itu bisa mengikuti putaran mesin, apakah putaran mesin itu berat atau putaran mesin itu ringan. Jadi bisa terkontrol dengan amplifier itu. Nah ini karena amplifiernya udah nggak ada. Nah ini teman-teman, kita udah ke modul AC-nya. Untuk AC yang udah langsung itu biasanya pakai relay dulu. Nah biasanya relaynya itu ada yang ditaruh di depan, ada yang juga di dalam di dashboard. Nah kebetulan ini yang punya saya ini relaynya hanya di sini. Nah ini di luar, ini lebih gampang. Ini kalau ngikuti jalurnya itu, nah ini kayaknya. Nah ini untuk yang ke ekstrapan. Nah ini nanti ke sana. Nah ini kabelnya nanti disatuin sama magnet cloth. Nah ya ini, nah ini kabelnya, ini untuk magnet clothnya. Nah jadi ini relay ini udah digabungin kalau semua aktif. Nah ini kalau yang ini buat ke idle up, buat ke sana. Nah ini idle up-nya. Jadi kalau on satu jadi semua hidup. Nah ini relaynya. Nah seperti ini. Kita cek dulu untuk arusnya apakah betul itu untuk arus yang ke AC-nya. Nah kita coba dulu, kita pastikan ini salah satunya itu ada arus standby. Oh iya ini dari aki. Nah yang ini nanti ke magnet cloth, ke ekstrapan. Yang ini negatif, yang ini positif dari saklar AC. Nah nanti kalau dari sini ada arus strum 12 volt dari saklar AC, nanti yang ini ke sini ikut kontak. Kita coba aja teman-teman. Nah kita pakai ini jumper dulu untuk meyakinkan. Nah ini yang harus standby-nya kita colok. Kita langsungkan ke yang depannya. Nah sini. Kalau ini nyala semua, ekstrapan nyala, magnet cloth hidup, idle up nyala, berarti emang bener. Nah ini ekstrapannya hidup, idle up-nya juga hidup. Nah berarti itu udah peak. Untuk jalurnya yang ini, jadi semua dilangsung. Nah ini buat ke idle up-nya, yang ini buat ke ekstrapannya. Nah yang akan kita rubah itu untuk jalur ke ekstrapan sama magnet cloth. Jadi ya yang akan kita rubah itu yang ini. Nah nanti arus yang ini biasanya di dalam juga ada relay juga sih biasanya. Nah yang oranye ini kita langsung ke idle up. Dan nanti untuk yang ke positif, yang ke relay ini nanti kita pasang dulu modul ini. Nah ini namanya modul delay. Jadi arus positif nanti yang ke relay ini diperlambat supaya idle up dulu yang nyala. Idle up ini karena ini langsung dari saklar AC on, idle up langsung nyala, tapi kompresor sama ekstrapan belum hidup.
Jadi gunanya buat menaikin dulu RPM. Nah, nanti setelah beberapa detik dikontrol dengan ini, positif yang ke relay ini baru keluar. Setelah RPM naik, positif yang ke relay ini baru hadir. Nah, baru ekstrapan sama magnet flood akan hidup. Nah, jadi yang positif ke sini kita olah dulu dengan delay ini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita rangkai dulu untuk jalur-jalurnya. Karena ini masih jalur bawaannya, belum saya apa-apain. Dan kita pasang dulu untuk ininya. Nah, untuk pemasangan relay, delay ini cuma ada positif negatif. Nah, ini positif PCC, ini ground. Sedangkan ini nanti untuk kontak relaynya, mau posisi on atau posisi off, nanti mengikuti kemana, yang mau ke pinggir sini atau pinggir sini. Nah, ini yang nanti yang tengah itu bagian arus positifnya. Cuma seperti itu aja teman-teman. Oke, kita rangkai. Nah, ini teman-teman setelah pemasangan delay. Untuk pemasangan delay itu cukup cuma ini. Ada ini 2 kabel. Nah, ini PCC. PCC itu berarti ikuti yang dari positif yang dari saklar AC on. Nah, ini buat menggerakkan relay ini. Nah, kita potong dulu ini. Nah, yang ini itu disambungin ke idle up. Yang ini, nah ini idle up. Nah, yang ini yang positifnya ini masuk ke modul ini. Nah, ini PCC. Ini untuk ground. Ini ambil dari negatif relay aja. Nah, untuk yang dari positif ini di jumper ke bagian tengah. Nah, yang ke tulisannya COM. Nah, ini COM. Nah, nanti untuk keluarnya itu ke sebelah pinggirnya yang ada tulisannya CK. Ada CK, ada CB. Nah, ini kalau ke CB ini posisi mati, udah posisi kontak. Tapi kalau nanti ke sini, nanti begitu ada arus ke sini, baru kontaknya ke sini, ke CK. Nah, yang CK kita masukkan ke positif, atau ini biasanya 85 atau 86-nya relay ke sini. Jadi relay ini akan telat hidupnya setelah idle up nyala, baru positif ke sini tuh akan baru nyampe. Nah, untuk mengatur jeda lama tidaknya untuk aktif ke relay ini ada pengaturannya. Ini nanti diputar aja, pingin seberapa lamanya, ingin berapa detik baru nyalanya. Ini untuk pengaturannya tuh ada di sini, pakai obeng min. Nah, seperti ini teman-teman. Kita coba pasang. Untuk relaynya kita pasang lagi. Untuk modulnya tuh seperti ini di sini. Dan kita akan coba berapa detik untuk ke on-nya kompresor itu. Nah, ini seperti ini. Ini RPM-nya di 800. Jadi begitu kita nyalakan AC itu, RPM-nya naik dulu. Nanti setelah naik RPM-nya, baru magnet flood-nya aktif untuk menggerakkan kompresor. Kita coba. Kita nyalakan AC-nya. Nah, setelah itu RPM-nya turun lagi ke 1000 lebih. Jadi kerja mesin itu nggak berat. Jadi nyalanya dulu, idle up dulu untuk menaikkan RPM. Nanti setelah RPM naik, baru magnet flood-nya aktif. Biasanya kalau disatuin itu antara idle up sama magnet flood itu nyalanya bareng. Jadi RPM itu biasanya drop karena RPM belum naik, udah ditambah beban. Nah, seperti itu. Jadi harus main gas. Tapi kalau dengan cara ini bisa nyalanya gantian. Nah, kita coba lagi. Kita lihat nih RPM-nya naik duluan. Itu magnet flood-nya belum aktif. Coba. Nah, ini naik. Nah, itu baru ada suaranya berat. Itu baru magnet flood-nya aktif. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, mungkin ngopreknya itu dulu.
kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di komentar. Sekian dulu ngobrol kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.